Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Pada gilirannya, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mata jiwa-jiwa kuno ada di dalam, menatap mereka. Itu adalah sensasi yang menggelitik, dan itu meyakinkan banyak ahli bahwa bagian dalam pekuburan pastilah tempat yang sangat berbahaya. Dia benar, kata Bright Tideflow. Dia adalah yang tak bernasib. Saya bertemu dengan yang tak bernasib di zaman purba, sekali, dan dia juga tidak memiliki ayah. Yang tak bernasib jelas lebih kuat dari yang abadi atau yang beruntung, menjadikan mereka yang tertinggi di antara 3.000 konstitusi. Dan mereka lahir dari kehampaan itu sendiri. Tidak heran dia mengalahkanku dengan mudah. Para ahli yang hadir cukup berpengetahuan untuk mengetahui bahwa yang tak bernasib tidak memiliki ayah. Bahkan ibu mereka tidak akan memiliki hubungan darah dengan mereka. Itu mirip dengan bagaimana jamur akan tumbuh di pohon. Dengan analogi, ibu yang tak bernasib seperti pohon, dan yang tak bernasib seperti spora yang melayang dan akhirnya mendarat di pohon. Meskipun itu akan tumbuh di pohon mematuhinya erat dalam prosesnya, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar berasal dari pohon itu sendiri. Para ahli Demon Folk cukup terkejut. Mereka berharap untuk menyakiti Yang Qi dengan menyebarkan berita bahwa dia adalah putra Proud Heaven. Namun, sekarang dia secara terbuka mengungkapkan bahwa dia adalah yang tak bernasib dan tidak memiliki ayah atau ibu sejati. Dia adalah orang yang benar-benar tiada bandingnya, dengan masa lalu yang kosong dan masa depan yang kosong. Nasib tidak bisa menentukan jalannya. Kutukan. Para generalisimos sekarang menatapnya dengan ekspresi dingin, jelas berharap mereka bisa membunuhnya di tempat, tapi tahu mereka tidak akan bisa. Sementara itu, Yang Qi tertawa di dalam. Dunia masa depan adalah musuh terbesarnya, dan Magister Proud Heaven telah mencoba membunuhnya sejak lama. Tetapi tidak hanya itu tidak akan terjadi, Yang Qi juga akan memiliki kesempatan untuk membunuh beberapa generalisimosnya. Generalisimos, tidak perlu mengambil tindakan sekarang, kata salah satu orang bijak Mevok. Ayo pergi ke Great Necropolis dulu. Menurut legenda, kesengsaraan besar melanda dunia dewa, dan sebagai hasilnya ada banyak dewa yang terkubur di dalam pekuburan ini. Tentu saja, mereka tidak memiliki kematian, jadi meskipun telah dibunuh, keilahian mereka tetap dalam bentuk jiwa. Selain itu, ada banyak harta karun di Great Necropolis juga. Bayangkan betapa kuatnya kita jika kita bisa menangkap salah satu dari jiwa-jiwa itu. Kami kemungkinan besar bisa menggunakannya untuk mencapai kenaikan dewa dan mengembangkan keilahian sejati. Gemuruh. Kata-kata orang bijak menyebabkan sedikit kehebohan di antara para ahli dari zaman purba dan Demon Folk. Selain itu, ada fluktuasi dari lebih jauh dalam kekacauan utama. Dengan mata Tuan Yang Qi, dia dapat melihat bahwa ada orang-orang tua lain dari dunia abadi lainnya yang berkumpul di daerah itu, orang-orang yang bukan anggota Liga Pertahanan Dao. Meskipun Liga Pertahanan Dao memiliki 100 triliun dunia di dalamnya dan merupakan aliansi paling kuat yang pernah ada, mereka masih hanya membentuk 1% dari total dunia abadi. Dan sekarang beberapa orang tua dari luar aliansi ada di sini, dengan harapan mendapat manfaat dari Great Necropolis. Jika apa yang dikatakan orang bijak Mevok itu benar, dan adalah mungkin untuk mendapatkan keilahian sejati di Necropolis yang sangat besar, maka tidak mungkin orang-orang ini bisa menahan keinginan untuk masuk ke dalam. 1. Hetu Pratyaya adalah konsep Buddhis yang berhubungan dengan sebab akibat. Hetu adalah penyebab primer, Pratyaya adalah penyebab atau penyebab sekunder. Ini pada dasarnya berarti alasan untuk sesuatu. Sejujurnya, saya pikir bagian ini seharusnya terdengar keren sebagai lawan dari semacam penjelasan konkret. Definisi lain dari istilah ini dalam bahasa Cina termasuk sebab, kesempatan, hubungan takdir, rantai sebab dan akibat, dan tentu saja alasan. Saya memilih versi Buddhis karena saya pikir ini dimaksudkan untuk menjadi hal yang lebih magis mistis. Selain itu, menerjemahkannya sebagai sesuatu yang sinonim dengan alasan pada dasarnya akan berakhir dengan sesuatu seperti satu-satunya alasan orang tak bernasib lahir adalah karena suatu alasan atau sesuatu yang aneh serupa dalam bahasa Inggris. Kemahadewaan dalam jiwa dewa akan sangat mirip dengan keilahian sejati yang telah dikumpulkan di pohon dewa hidup selamanya. Kekuatan di dalamnya tidak terbayangkan, sampai pada titik di mana kebanyakan orang bahkan tidak bisa mengasimilasinya. Sebaliknya, mereka akan menggunakannya untuk membuat inkarnasi di luar tubuh yang akan jauh lebih kuat daripada siapapun di dunia abadi. Itu akan seperti 100 kaisar agung, atau bahkan 1000. Bagaimanapun, mayat Raja Binatang yang telah jatuh dari dunia dewa hanya ada sekuat 20 kaisar agung.
Tapi dewa sejati akan berkali-kali lipat lebih kuat dari itu. Dalam hal dunia fana, itu akan seperti perbedaan antara kelinci dan ahli seni bela diri. Dunia dewa diperintah oleh para dewa, yang memandang para dewa tidak lebih dari makanan. Keilahian bahkan dewa yang lebih kecil akan menjadi sumber yang hampir tak terkalahkan di dunia abadi. Selama jutaan demi jutaan tahun, beberapa item dewa telah muncul, tetapi tidak banyak mayat dewa. Akibatnya, keilahian juga tidak terlalu umum. Biasanya, itu akan memudar setelah kematian dewa dan kembali ke esensi dunia dewa di sekitarnya. Jika memang ada keilahian di Great Necropolis, itu akan sangat berguna. Kerumunan di sekitarnya sudah mulai menjadi sangat bersemangat. Barang-barang dewa, kesalehan, dan mayat dewa seperti puing-puing yang dibersihkan dari tambang, sedangkan keilahian sejati seperti emas murni. Itu adalah inti utama dari dewa manapun, dan selama itu bertahan, dewa itu bisa dilahirkan kembali. Semua orang yang hadir sudah memimpikannya bagaimana rasanya mendapatkan keilahian. Adapun Liv Daudenir, dia melihat Yang Qi melalui mata yang menyipit, lalu melirik ke Great Necropolis. Ini kesempatanku. Jika saya bisa mendapatkan keilahian dari jiwa dewa, saya akan sekuat ratusan Kaisar Agung. Lalu untuk apa Yang Qi dihitung aku pasti bisa membunuhnya. Dia kuat, tapi hanya sekuat beberapa lusin Kaisar Agung. Kenapa tepatnya kamu merasa perlu mengatakan itu dengan lantang? Salah satu generalisimos berkata kepada orang bijak Mevok, jelas agak marah karena sekutunya telah mengungkapkan informasi sensitif seperti itu. Tentu saja, dia menahan suaranya agar percakapan mereka tidak terdengar oleh siapapun yang hadir. Yang bijaksana tertawa, tidak apa-apa, aku hanya memberi mereka sedikit stimulasi. Selain itu, apa yang saya katakan hanya setengah benar. Meskipun benar-benar ada jiwa dewa dan keilahian di sana, kenyataannya adalah bahwa jiwa-jiwa seperti itu jahat dan ganas. Siapapun di sini yang mencoba masuk ke sana dan membawa mereka akan dibunuh. Anda tahu, Great Necropolis adalah kesempatan, tetapi juga kutukan. Dunia dewa yang jauh menyadari bahwa zaman Dao abadi akan segera dihancurkan, jadi ia mengirim Necropolis untuk memblokir pintu masuk jalan kuno menuju dewa. Intinya adalah untuk memungkinkan roh dewa yang telah lama musnah untuk hidup kembali. Generalisimos mengangguk mengerti. Jadi begitulah, kata salah satu dari mereka. Kemahadewaan di sana benar-benar hanya umpan untuk memikat orang ke dalam. Begitu mereka mulai terbunuh, takdir mereka akan digunakan untuk membangkitkan kembali jiwa-jiwa dewa. Persis seperti yang saya harapkan dari Anda generalisimos terkenal, kata orang bijak Mevok. Rumor telah menyebar bahwa di surga Tusita Lama, ada ujian serupa yang dirancang untuk memanen takdir dari mereka yang meninggal selama proses tersebut, menggunakannya untuk menciptakan keilahian sejati. Tentu saja, keilahian yang dihasilkan lemah. Bagaimana mungkin orang-orang rendahan dari surga Tusita peringkat 33 dapat dibandingkan dengan para ahli top dari zaman Dao abadi? Selain itu, kami juga memiliki ahli dari zaman masa depan dan zaman purba di sini. Para ahli dari tiga zaman, semuanya siap untuk saling membunuh dan mengirim takdir mereka ke pekuburan untuk membangkitkan jiwa-jiwa kuno para dewa. Tentu saja, kita pasti akan berhasil merebut salah satu jiwa dewa dan mengambil keilahian darinya. Pada titik ini, salah satu generalisimos menoleh ke seorang marsal dan berkata, pada topik lain, para magister mengirim kabar bahwa mereka akan memberikan kita sebuah fragmen baru dari Cruiser of Civilization, satu dengan sistem penilaian kekuatan tingkat tinggi. Sistem kami saat ini tidak cukup kuat untuk membaca Yang Qi. Apakah pengirimannya sudah dilakukan? Iya, Generalisimos Skyvault, sudah dikirim. Marsekal menyerahkan jimat kertas, yang dibuka oleh Generalisimo untuk mengungkapkan perangkat yang menyerupai kompas geomantik. Meskipun ukuran aslinya adalah dunia abadi peringkat ke-20, itu telah menyusut hingga seukuran telapak tangan. Penunjuk berputar di permukaan perangkat akan memberikan pembacaan yang menjelaskan dengan tepat seberapa kuat seseorang dalam hal kecakapan bertarung. Segera setelah perangkat diaktifkan, suara komputer fotonik dapat didengar. Bip bip bip, bip bip bip. Mohon berikan masukan mengenai standar pembacaan. Haruskah kita menggunakan standar dewa sejati atau standar pembudidaya Kaisar Agung di tangga kekosongan sejati? Tangga kekosongan sejati, tentu saja, kata Generalisimos Skyvault. Standar Kaisar Agung. Begitulah cara kami mengkalibrasi pemindai kami di dunia masa depan. Dipahami. Kalibrasi sekarang. Mohon tunggu. Kalibrasi selesai. Anda dapat memilih target untuk dipindai. Suara komputer fotonik benar-benar tanpa emosi, namun entah bagaimana bergetar dengan perasaan peradaban yang mendalam. Dia, Liga Lord Yang Qi dari Liga Pertahanan Dao. Yang tak bernasib.
Bip bip bip. Indeks kekuatan 300. Dia saat ini sekuat 30 Kaisar Agung di tangga kekosongan sejati. Dengan indeks 15 Anda saat ini, Anda jelas bukan tandingannya. Apa indeksnya 300? Generalisimos lainnya tampak terkejut. Di dunia masa depan, siapapun yang indeks kekuatannya mencapai level 10 akan menjadi generalisimo, atau dengan kata lain, Kaisar Agung. Orang-orang seperti itu dianggap tak terkalahkan oleh semua orang, yang terbaik dalam hal basis budidaya. Bahkan orang yang melewati batas 10 jarang akan melampaui 20, 30, atau 40. Ada satu generalisimo yang seharusnya mencapai level 200, tetapi dia akhirnya kehilangan kendali atas kekuatannya dan meledak. Saat ini, generalisimo teratas di dunia masa depan adalah Ordo Generalisimo, yang berada di urutan kedua setelah Magister. Bahkan dia hanya memiliki indeks kekuatan 190, yang menunjukkan bahwa dia sekuat 19 Kaisar Agung biasa yang bekerja bersama. Tapi sekarang mereka diberitahu bahwa indeks yang Ki adalah 300. Itu hampir menentang pemahaman mereka. Salah satu generalisimos mendengus muram dan berkata, jadi bagaimana jika indeks kekuatannya berada di 300 itu tidak seberapa dibandingkan dengan para magister? Indeks mereka lebih dari 1000. Dan dewa kecil akan mencapai 10.000. Jalan dari menjadi Kaisar Agung ke tingkat Legiun Dewa adalah jalan yang panjang dan sulit. Sementara itu, Yang Qi sedang mengincar kelompok generalisimos yang berkerumun. Apa itu? Dia pikir. Begitu mereka mengeluarkan fragmen penjelajah peradaban mereka, Yang Qi bisa merasakan mesin satu dewa berdenyut. Bahkan, dia cukup yakin bahwa jika dia melepaskan kekuatan mesinnya, dia bisa mengambil apapun yang mereka lihat. Itu saja sudah cukup untuk mengkonfirmasi kepadanya bahwa itu adalah bagian dari Cruiser of Civilization. Jika dia mendapatkannya, itu pasti akan datang dengan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk itu. Membuat marah dunia masa depan saat ini hanya akan mengganggu keseimbangan saat ini. Akan lebih baik menunggu sampai dia berada di dalam Great Necropolis, lalu mencuri item tersebut secara rahasia. Ada cukup banyak keributan di area di luar Great Necropolis. Godaan keilahian sejati terlalu berat untuk ditolak siapapun. Bagaimanapun, bahkan Kaisar Agung harus mempertimbangkan bagaimana memajukan kultivasi mereka. Berada di tangga minor ke-9 berarti satu-satunya kemungkinan peningkatan di masa depan adalah kenaikan dewa. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah memasuki jalan kuno menuju dewa. Bahkan dewa kecil 1000 kali lebih kuat daripada Kaisar Agung. Itu bisa dikonfirmasi dengan sistem indeks kekuatan yang digunakan oleh dunia masa depan, di mana magister dikategorikan sebagai 1000, dan dewa kecil sebagai 10.000. Adapun indeks kekuatan dewa umum, lebih besar, sempurna, dan paramon, tidak mungkin untuk dikatakan. Ledakan. Tiba-tiba, orang-orang dari Liga Iblis dan Aliansi Zaman Purba melepaskan teknik Taois yang kuat. Targetnya bukan Yang Qi, melainkan Great Necropolis itu sendiri. Biasanya, dibutuhkan semacam teknik khusus untuk masuk ke pekuburan yang sangat besar. Tapi ada banyak ahli dari Liga Iblis dan Zaman Purba yang mahir menggunakan formasi mantra yang bisa menembus langit dan bumi. Dalam sekejap mata, sebuah jalan menuju ke Great Necropolis muncul. Desir, astaga, banyak orang tua mulai terbang ke pekuburan. Ada banyak manusia purba yang bersembunyi di sekitar kekacauan primal yang juga menggunakan berbagai item dewa dan teknik lain untuk membuka jalan mereka sendiri ke dalam. Sementara itu, dunia masa depan tidak melakukan apa-apa selain hanya menunggu orang lain masuk. Adapun Yang Qi, dia juga menahan diri. Hal terakhir yang dia inginkan adalah berakhir terjebak di dalam nekropolis sementara dunia masa depan menyerang Liga Pertahanan Dao. Ada orang lain yang juga menahan diri ketika mereka mencoba mempertimbangkan apakah akan menghadapi bahaya di dalam atau tidak. Tapi kemudian sebuah suara terdengar dari salah satu ahli dari masa lalu, yang baru saja memasuki pekuburan. Barang dewa, saya mendapat item dewa, benda ini luar biasa. Aku juga punya, ada begitu banyak dari mereka. Pada titik ini, bahkan orang-orang dari dunia masa depan tidak dapat menahan diri. Semua orang tercengang. Orang-orang berasumsi bahwa mereka yang memasuki necropolis besar mungkin akan langsung diserang oleh kekuatan di dalam, tetapi sebaliknya mereka memanen item dewa sejak awal. Teriakan kemenangan dari orang-orang di dalam menyebabkan wajah para generalisimos jatuh. Mendengus dingin, salah satu dari mereka berkata, "Ada apa, Mevok? Saya pikir Anda mengatakan tempat ini sangat berbahaya." Sepertinya tidak berbahaya sama sekali. Semua orang di sana mendapatkan item dewa. Dapatkah Anda mendengar itu? Mereka benar-benar bersorak. Mereka semakin kuat saat kita duduk di sini tertinggal.
Item God memiliki kesalehan di dalamnya, dan setiap item bisa menjadi manfaat besar bagi pasukan kita. Siapa yang tahu berapa banyak mekanisme kuat yang bisa mereka buat? Ekspresi orang bijak Mevok berkedip, dan dia untuk sementara kehilangan kata-kata. Iya, nenek moyang kita yang terhormat dari dunia dewa memberitahu kita untuk tidak pergi begitu saja ke Necropolis besar. Dia mengatakan itu akan sangat berbahaya. Oh, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kutukan, teriak generalisimo lainnya. Ayo pergi, ikuti para ahli dari zaman purba dan mulailah mencari nekropolis itu. Saya rasa itu tidak pantas, kata generalisimos lainnya. Mengapa kita harus mengikuti para ahli dari zaman purba? Bukankah mereka sudah membersihkan semua item dewa? Kita harus menuju ke tengah pekuburan. Lihat, apakah Anda melihat semua pintu masuk di dasar benda itu? Mengapa kita tidak menggunakan sistem penilaian daya untuk memindainya dan memastikannya aman? Jika kita melihat sesuatu yang berbahaya, kita bisa mundur. Iya, saya memikirkan hal yang sama, kata generalisimo yang berbeda, matanya bersinar. Sistem penilaian daya dapat mendeteksi bentuk kehidupan yang kuat. Dan sayangnya, salah satu fungsi dari Great Necropolis adalah untuk melawan kehendak dewa. Saya setuju. Ayo bergerak. Generalisimos memperkuat kapal perang mereka dan terbang ke Great Necropolis bersama dengan Mevok. Dibandingkan dengan nekropolis yang sangat besar, armada itu seperti sekelompok semut. Yang Ki memperhatikan mereka masuk, lalu melirik ke sekitar jalur energi vital yang telah disiapkan untuk masuk ke tempat itu. Ini kesempatanku. Saya harus mendapatkan fragmen baru dari Cruiser of Civilization. Desir, saat kapal perang terakhir memasuki pekuburan, dia terbang mengejarnya. Saat memasuki Great Necropolis, dia merasa bahwa itu berisi jutaan demi jutaan alam kehidupan. Itu berdenyut dengan segala macam energi vital, beberapa diam dan mati, beberapa murni, dan beberapa terbakar dengan aura dunia dewa. Beberapa sangat kejam sehingga bahkan Kaisar Agung yang menyerap mereka akan mati. Tetapi yang lain cocok untuk digunakan. Itu adalah campuran yang sangat kacau sehingga tampak jelas tempat ini telah terbentuk setelah perang besar. Yang Ki dengan cepat menggunakan teknik Taoisnya untuk membuat perisai di sekelilingnya, hampir seperti kulit telur porselen yang menahan energi vital. Dia juga memanggil ular tua primal chaosnya untuk menangani energi vital yang tersisa di dalam cangkang. Selanjutnya, dia mengirimkan kehendak sucinya untuk memeriksa sekelilingnya, tapi sayangnya, itu tidak mengungkapkan satu hal pun. Rupanya, kehendak ilahi tidak bisa menembus apa yang ada di dunia dewa. Meninggal dunia, Yang Ki berbalik dan memukul dinding di sekitar pekuburan dengan telapak tangannya untuk melihat apakah dia bisa merusaknya. Namun, yang membuatnya cemas, dia bahkan tidak meninggalkan bekas sekecil apapun. Lebih buruk lagi, ada serangan balik yang melonjak melalui dirinya, menyebabkan suara berderit dan retak, dan cukup kuat sehingga kemungkinan akan melukai sebagian besar ahli lainnya. Menakjubkan, benda ini jelas tidak dibuat dengan bahan bangunan biasa dari dunia dewa. Tapi apa sebenarnya itu? Orang bijak Mevok itu mengatakan bahwa akan ada keilahian dari jiwa dewa, tapi kenapa aku tidak bisa merasakannya? Terbentang di depannya adalah jalan berliku selebar dunia abadi peringkat ke-30. Itu memiliki dinding yang didekorasi dengan desain kuno yang tidak dapat diuraikan oleh Yang Ki. Ia juga melihat beberapa tulisan dewa yang seolah-olah menggambarkan sejarah sebuah peradaban kuno. Potongan teks lainnya berisi seni energi kelas dewa atau deskripsi kultivasi. Yang Ki mengabaikan mereka dan memusatkan perhatiannya pada armada dunia masa depan di depan. Saat melayang, itu akan menghancurkan mantra penangkal apapun yang dilewatinya, menyebabkan item dewa terbang keluar, hal-hal yang begitu kuat sehingga mereka melampaui apapun yang dia ambil dari kuil dewa Ionik. Yang Ki tidak mengambil apapun. Pada titik tertentu, dia terbang ke salah satu dinding yang melapisi jalan setapak dan melihat sebuah kantong seukuran benua di depan, dipenuhi dengan segala macam tanaman roh dan benda-benda obat. Sayangnya, dunia masa depan dan Mevok menjarah semuanya. Dia melihat bagian lain dari dinding dengan bidang keberadaan lain yang dipenuhi dengan urat emas dewa. Itu juga jatuh ke armada yang maju. Retakan, Yang Ki tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menginjak kerangka lapuk yang berusia jutaan demi jutaan tahun. Itu benar-benar tanpa energi roh, dan jelas telah mencengkeram item dewa baru-baru ini. Sayangnya, item dewa itu sekarang hilang. The Great Necropolis memiliki begitu banyak harta sehingga mereka bahkan tumbuh di dinding. Tetapi bagaimana alam-alam keberadaan itu muncul? Apakah mereka pertumbuhan alami dari nekropolis? Mengintip ke depan armada, dia melihat ada pesawat eksistensi, dunia, dan rerun Mahadewa yang tak ada habisnya. Beberapa diisi dengan biji, beberapa dengan barang-barang obat,
dan yang lain bahkan dikemas dengan mayat dan kerangka dewa. Ada orang lain yang tampaknya tidak lain adalah koleksi senjata dan item dewa. Necropolis besar tampak seperti kuil yang dibangun untuk para dewa. Beberapa jam berlalu di mana armada besar dari dunia masa depan mendapat sedikit manfaat. Para generalisimos menertawakan semua keuntungan mereka. Saat ini, tidak mungkin untuk menentukan manfaat kultivasi apa yang akan mereka capai, mesia dan kapal perang apa yang dapat mereka buat, dan obat-obatan apa yang dapat mereka buat. Generalisimos, sistem penilaian kekuatan telah mendeteksi fluktuasi yang tampaknya berada pada level Kaisar Agung. Mereka datang dari dinding di depan, dan tampaknya berasal dari sesuatu yang entah sedang tidur atau berbaring untuk menyergap. Sesaat kemudian, suara komputer fotonik terdengar. Bip bip bip, bip bip bip. Cacing baptis purba terdeteksi. Indeks kekuatan 18. Saat ini sedang hibernasi. Apa cacing baptis purba sekuat Kaisar Agung? Salah satu generalisimos melambaikan tangannya untuk menghentikan armada agar tidak maju. Kemudian, sesaat kemudian, seberkas cahaya penghancur melesat keluar dari salah satu kapal perang. Setelah puing-puing dibersihkan, kepompong putih bersih yang sebesar dunia abadi bisa dilihat. Di dalam kepompong ada cacing baptis tidur yang berdenyut dengan kekuatan dewa spasial yang luar biasa. Faktanya, kekuatannya begitu kuat sehingga membuat kepompong jauh lebih tangguh daripada ruang abu-abu dunia abadi. Para generalisimos sangat senang. Itu dia, seru salah satu dari mereka. Cacing baptis Kaisar Agung. Bayangkan saja item dewa seperti apa yang bisa kamu buat dengan itu. Mengingat dunia masa depan tidak memiliki hal-hal seperti ini, bayangkan betapa kayanya kita jika kita membawanya pulang dan menjualnya. Bersiaplah untuk menangkapnya. Kami benar-benar, secara positif tidak boleh membiarkannya lolos. Ketika Yangki melihat mereka mengatur formasi mantra untuk mencoba menangkap cacing baptis, dia tahu bahwa saat kebenaran telah tiba. Tiba-tiba, mesin dari satu dewa berkobar dengan kekuatan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sistem penilaian kekuatan terbang keluar dari tangan Marsal yang telah memegangnya. Biasanya, cacing baptis di tingkat Kaisar Agung tidak mungkin diambil oleh individu manapun. Mereka memiliki basis kultivasi yang sangat misterius dan umumnya tidak mungkin untuk diprediksi atau dikendalikan. Bagaimanapun, cacing baptis purba adalah pencipta asli lubang cacing ruang waktu. Yangki telah memperoleh beberapa Godworms di Myriad Worlds Monarch Chart, tetapi hanya sedikit yang berada di level Godmid. Dia telah menemukan beberapa dewa kekacauan divisi 9, tetapi tidak ada yang berada di tingkat Kaisar Agung. Tapi di sini ada di Great Necropolis. Tidak mungkin dia membiarkan kekuatan dunia masa depan mengambilnya. Jika dia mendapatkannya, Liga Pertahanan Dao akan memiliki Kaisar Agung lain yang kuat. Dan bukan yang biasa, tapi yang bahkan melampaui Patriark Analis. Tidak ada level yang lebih tinggi dari Kaisar Agung saat ini, jadi kekuatan keseluruhan dari aliansi manapun akan ditentukan oleh kekuatan bertarungnya, dan pada akhirnya Kaisar Agungnya. Orang-orang yang berada di tangga ke-9 dari The Atlas Heavenly Stairway, Stair of the True Void, pada dasarnya tidak terkalahkan. Mereka memenuhi syarat untuk tidak hanya berjalan di jalan kuno menuju dewa, tetapi juga untuk membela dan melindungi semua bawahan mereka. Namun, Yangki tidak segera mencoba untuk mengambil Godworm. Sebagai gantinya, dia memilih momen di mana kapal perang mendekati benda itu untuk merebut pecahan Cruiser of Civilization yang memiliki sistem penilaian kekuatan. Salah satu fitur paling kuat dari Engine of the One God adalah, ketika ia menemukan pecahan kapal penjelajah lain, ia dapat menarik mereka ke arahnya. Fragmen baru melesat ke arah Yangki dalam aliran cahaya, dan dia menerjang ke depan untuk meraihnya. Kemudian, tanpa gembar-gembor sama sekali, dia menyerapnya, mengirimkannya langsung ke mesin satu dewa di dalam hatinya. Dia segera menyadari bahwa fragmen baru itu dilindungi oleh sihir penangkal yang dipasang oleh Magister Perkasa dari masa depan. Tentu saja, bahkan wasiat terkuat pun tidak seberapa dibandingkan dengan segel Legiun Dewa. Im emas menyala dengan cahaya keemasan, mengirimkannya langsung ke fragmen baru. Kemudian, suara komputer fotonik bisa terdengar. Bip bip bip, bip bip bip. Pemilik sejati dari jimat warisan penguasa yang berdaulat telah terdeteksi. Mengeluarkan master sebelumnya, mengikat tuan baru untuk selamanya. Retakan, kehendak sebelumnya hancur, dan Yangki sekarang dapat merasakan bahwa dia sekarang memiliki 3 sistem utama di bawah kendali mesin satu dewa. Sistem genetik, sistem vivification, dan sistem penilaian kekuatan. Segera, semua fragmen sebelumnya telah bersatu menjadi satu pesawat ruang angkasa seputih salju. Cruiser of Civilization akhirnya kembali ke keadaan selesai. Akhirnya, Yangki bergumam pada dirinya sendiri.
Orang lain yang mencoba mencuri pecahan Cruiser of Civilization dari orang lain akan kesulitan menggabungkannya. Bahkan, mereka bahkan mungkin menderita serangan balasan yang berbahaya. Tetapi dengan mesin satu Mahadewa, saya tidak memiliki masalah seperti itu. Yang dibutuhkan hanyalah satu perintah dan bagian baru akan menjadi milikku. Dunia masa depan benar-benar menderita kerugian besar di sini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sistem penilaian daya ini bekerja. Mengaktifkan. Bip bip bip, bip bip bip. Sistem penilaian daya segera mulai bekerja. Memindai, memindai. Musuh yang kuat terdeteksi di depan. Indeks kekuatan di atas 1000. Kurung siku tutup. Melihat lebih dekat, Yang Qi menyadari bahwa sistem penilaian daya dikalibrasi untuk menetapkan Kaisar Agung biasa dengan indeks 10. Dengan kata lain, indeks kekuatan beberapa ribu setara dengan beberapa ratus Kaisar Agung individu. Jelas, kekuatan gabungan dari dunia masa depan dan Mevok setara dengan beberapa ratus Kaisar Agung. Kalibrasi ulang indeks daya. Tetapkan kekuatan satu Kaisar Agung ke nomor 1. Sejauh menyangkut Yang Qi, orang-orang yang lebih lemah dari Kaisar Agung bahkan tidak layak untuk dipikirkan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk hanya menetapkan nomor terendah untuk satu Kaisar Agung. Sesaat kemudian, sistem penilaian daya dikalibrasi ulang. Sekarang pindai aku, katanya. Dia sangat tertarik untuk mengetahui seberapa kuat dia. Ini akan mengabaikan medali warisan Raja Immortal Slayer, segel Legiun Dewa, atau harta magis apapun yang dia miliki. Itu hanya akan menilai basis kultivasinya, energi intisari, keilahian yang baru lahir, jiwa, darah, dan sejenisnya. Bip bip bip, bip bip bip. Pemindaian selesai. Tingkat kekuatan sangat tinggi. 35. Kamu sekuat 35 Kaisar Agung. Bagus sekali, seru Yang Qi. Dalam sesi meditasi terpencilnya baru-baru ini, dia telah mengasimilasi klon Raja Binatang, mempelajari lebih banyak misteri bagan Raja segudang dunia, menerima banyak takdir dan keyakinan, dan belajar lebih banyak tentang seni energi dari 72 Raja. Meskipun dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan mereka semua, dia pasti telah membuat kemajuan besar. Adapun basis kultivasinya, dia telah mendorongnya sejauh yang dia bisa dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dia berada di tangga pertama dari tangga surgawi tanpa kematian, tetapi tidak ingin menyia-nyiakan efek dari kesusahan yang akan datang dengan kemajuan. Misalnya, di kuil Dewa Operasi Surga Dao, dia telah menggunakan kesengsaraan Dewa Kekacauan terakhirnya untuk membantu mengalahkan 4 Kaisar Pengadilan Surgawi, Kakak Sulung Secundus, dan Daun Dao Denir. Dan dia berharap sesi kesengsaraan berikutnya dapat digunakan dengan cara yang sama. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk menyerang dunia masa depan, zaman purba, atau Liga Iblis. Pindai kapal perang itu, kata Yang Qi. Indeks kekuatan 10. Kaisar Agung dari masa depan semuanya memiliki indeks kekuatan hanya 1, 2, atau 3. Tapi kapal perang mereka sangat kuat, sebanyak 10 Kaisar Agung digabungkan. Jika Anda menambahkan semua angka bersama-sama, mereka akan mencapai ratusan. Grup secara keseluruhan hampir tidak mungkin untuk dihadapi, yang membuat hal-hal membuat Yang Qi frustasi. Lebih buruk lagi, para pejuang masa depan adalah veteran dari banyak pertempuran dan dapat bekerja sama dengan sangat efisien. Selain itu, ada beberapa cara misterius di mana kapal perang menghubungkan kekuatan mereka bersama-sama. Tentu saja, penjelajah peradaban Yang Qi adalah puncak ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melampaui apapun yang dapat dihasilkan dunia masa depan. Konon, masih perlu waktu baginya untuk memahami dengan tepat bagaimana mereka menghubungkan kapal mereka bersama. Sialan Anda, Kaisar Agung di armada dunia masa depan menjadi gila karena marah ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dirampok. Siapa itu siapa yang merampok kami dari fragmen Cruiser of Civilization kami? Setelah Anda terikat dengan salah satu fragmen itu, seharusnya tidak mungkin untuk mengambilnya dengan paksa. Kecuali seseorang memiliki mesin legendaris dari satu dewa. Tiba-tiba, salah satu petugas intelijen bergegas maju dan berkata, itu Yang Qi, penguasa liga dari Liga Pertahanan Dao. Menurut laporan kami, dia mengambil mesin satu dewa dari para ahli zaman purba. Kami bermaksud memberikan informasi ini sebelumnya, tetapi kemudian Great Necropolis muncul dan kami terganggu. Menipu, para generalisimos berteriak dengan marah. Sesaat kemudian, semua personel intelijen di jembatan itu tewas, meninggalkan seluruh tempat berlumuran darah. Sialan, dia mengikuti kita, mulai memindai area segera, lihat melalui semua alam semesta paralel. Temukan dia.
Iya Pak, armada dikelompokkan kembali bersama-sama dengan erat dan mengirimkan denyut nadi yang bergulir melalui Great Necropolis saat mereka mencoba untuk menentukan lokasi Yang Qi. Sayangnya, tidak banyak tempat yang bisa disembunyikan Yang Qi, dan armadanya terlalu besar dan kuat. Di luar, dia bisa saja menyelinap ke alam semesta paralel dan menghindari pencarian mereka. Tetapi ruang terbatas di Great Necropolis, dan dindingnya sangat keras sehingga dia tidak bisa dengan mudah menembusnya. Sesaat kemudian, seberkas cahaya mengunci Yang Qi, dan armada melepaskan tembakan, mengirimkan cahaya meriam yang membanting ke dalam dirinya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul, dan terlempar ke belakang seperti daun musim gugur tertiup angin kencang. Saat meriam terus meledak, dia menggunakan salah satu item paling kuat yang dia miliki, Jimat Raja Surga Devourer. Jimat mulai melahap kekuatan tembakan meriam dan mengubahnya menjadi energi sejati yang melahap surga di meridian dan lautan energinya. Pada dasarnya, tembakan meriam memberinya kekuatan kembali. Desir, Yang Qi melesat ke depan dan mulai memukuli kapal perang terdekat dengan tinjunya. Itu tidak lain adalah andalan armada. Saat dia menghancurkan perisai dan lambungnya, suara retakan dan derak terdengar. Tidak baik, kata salah satu Generalisimos. Orang ini sangat kuat. Ingat betapa mudahnya dia mengalahkan Bright Devlo sebelumnya. Kami kehilangan banyak kekuatan berkat serangannya, dan sepertinya tembakan meriam kami tidak mempengaruhinya sama sekali. Tidak apa-apa, kami memiliki kekuatan yang hampir tidak terbatas. Fokuskan saja semua meriam padanya. Berapa lama dia bisa bertahan? Generalisimo World King tertawa dingin. Aktifkan meriam pelaksana Dewa Reticulated. Nyalakan dengan reaktor propulsi abadi. Iya Pak, RUMBLE. Armada tersebut mulai berganti formasi hingga terlihat seperti satu kapal besar. Kemudian meriam besar muncul dan diarahkan langsung ke Yang Qi. Meriam ditembakkan dan kemarahan para dewa dilepaskan, dengan kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Bam, 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 bam. Tembakan meriam menghantam dada Yang Qi, dan tidak mungkin dia bisa meniadakannya. Gemuruh. Tembakan meriam menghujani Yang Qi dari armada, dan untuk menghadapinya, dia sekali lagi menggunakan Jimat Raja Surga Devourer dan kemampuan sempurna dari 72 Raja, memecah kekuatan yang masuk dan mendistribusikannya kembali ke seluruh tubuhnya. Anehnya, sistem penilaian daya juga membantu dalam hal ini. Mereka yang mengamati dapat melihat bahwa tembakan meriam itu tidak melukainya, namun, itu juga membuatnya terkunci dan tampaknya tidak mampu maju. Tetapi fakta bahwa dia dapat mempertahankan tingkat kekuatan yang luar biasa seperti itu masih merupakan kejutan besar bagi para marsal dan generalisimos dari dunia masa depan. Saya tidak percaya sistem penilaian daya memiliki fungsi ini juga. Mereka benar-benar dapat memproses kekuatan tembakan meriam dan mengubahnya menjadi energi vital. Saat ini, Yang Qi bahkan tidak mencoba untuk melawan. Dia hanya berendam dalam api meriam, mendapatkan pencerahan dan manfaat lainnya. Daya tembak gabungan dari semua meriam di armada itu setara dengan sesuatu di sepanjang garis 2 hingga 300 Kaisar Agung. Tidak mungkin Yang Qi bisa berjuang melalui itu untuk mencapai meriam yang sebenarnya. Untungnya, armada itu tidak mampu melakukan gerakan atau penyesuaian cepat. Jika dia berurusan dengan banyak Kaisar Agung yang masih hidup ini, situasinya akan sangat berbeda. Faktanya, akan sulit untuk melarikan diri hidup-hidup. Rasanya luar biasa, Yang Qi bergumam sambil menghela nafas. Saat kekuatan meriam mengalir ke dirinya, dia mengarahkan inderanya ke dalam dan bisa melihat transformasi dramatis terjadi. Segala macam energi vital di dalam dirinya sedang dipecah dan dimurnikan. Sistem penilaian kekuatan tidak hanya berguna dalam menganalisis detail kekuatannya sendiri, tetapi juga dapat digunakan secara lahiriah, termasuk mempengaruhi berbagai jenis kekuatan di dalam Great Necropolis. Dia menarik napas, dan energi vital di sekitarnya memasuki dirinya. Sekarang, dia bisa melihat jenis energi vital mana yang berbahaya, mana energi roh sejati, yang mengandung kekuatan dunia dewa, dan yang berisi niat membunuh yang ditinggalkan oleh Legiun Dewa. Secara umum, energi vital di Great Necropolis bercampur menjadi satu untuk menciptakan sesuatu yang lebih primal dan semrawut daripada primal chaos yang sebenarnya. Menghirupnya bisa sangat berbahaya. Itulah sebabnya sebagian besar ahli yang memasuki tempat itu tidak akan pernah menggunakan energi vital di sana untuk latihan pernapasan. Sebaliknya, mereka akan memanggil kerajaan pribadi di sekitar mereka untuk tujuan keamanan. Tokoh-tokoh top dari dunia masa depan pada dasarnya melakukan hal yang sama dengan kapal perang mereka. Bagi kebanyakan orang, menghirup kekuatan Great Necropolis adalah kematian murni. Tentu saja, Yang Qi berbeda. Dengan semua informasi terperinci yang dia dapat dari sistem penilaian daya,
dia dapat dengan mudah mengidentifikasi jenis energi vital mana yang dapat dia gunakan, dan mana yang tidak. Gemuruh. Menggunakan fungsi Cruiser of Civilization, ia mengirim berbagai jenis kekuatan ke lokasi yang berbeda. Di kedalaman pesawat ruang angkasa, ada puluhan ribu pesawat kecil yang terlihat. Pada penciptaan awal, mereka benar-benar kosong dan sunyi, tetapi sekarang dia mengisinya dengan energi vital. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan aliran energi berwarna porselen, mempesona dan indah. Itu adalah kekuatan murni dari dunia dewa, yang dapat digunakan untuk membuat ramuan dewa, antara lain. Setiap pembuat pil yang berpengetahuan luas dapat menggunakan energi vital dalam bahan-bahan itu untuk membuat pil dewa yang kuat. Beberapa pesawat dipenuhi dengan energi kuat berwarna platinum yang berdenyut dengan kekuatan 5 fase prasurga, jenis yang dapat digunakan untuk membuat senjata tajam yang tak tertandingi. Sayangnya, bahkan Gatmit divisi ke-8 atau ke-9 yang menyerap energi seperti itu akan musnah olehnya. Ini adalah aliran energi yang tidak akan pernah muncul di dunia fana dan akan dihindari bahkan oleh Kaisar Agung biasa jika mereka melihatnya. Hanya karena Yangki memiliki sistem penilaian kekuatan, dia dapat memecahnya menjadi elemen yang berguna. Yangki juga melihat satu bidang keberadaan yang luar biasa, di mana energi vitalnya tampak dipenuhi dengan suara melolong. Saat mereka meraung, kata-kata mereka berubah menjadi satu kata dalam naskah Dewa Bunuh. Itu membunuh energi yang, jika diserap, akan memunculkan gambaran mental tentara yang merusak tanah dan membakar segalanya. Itu adalah niat membunuh dari Legiun Dewa, yang tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Itu berisi arti utama dan inti dari pembunuhan dan kematian, dan akan sangat berbahaya bagi Kaisar Agung manapun yang menyerapnya. Namun, itu bisa digunakan untuk membuat harta magis yang sangat kuat, atau bahkan item dewa. Dengan sistem penilaian daya yang beroperasi, Yangki sekarang menyadari bahwa, meskipun benda-benda yang terdapat di dinding sekitarnya pasti berguna, energi vital dari Great Necropolis sebenarnya jauh lebih berharga. Kemudian, ketika dia dapat membawa koleksi energi vital ini kembali ke Liga Pertahanan Dao, mereka pasti akan membuat organisasi menjadi lebih kuat. Pada titik tertentu, salah satu marsal berkata, "Generalissimos, tembakan meriam gabungan kita tampaknya tidak melukainya. Apa yang kita lakukan aku tidak percaya dia benar-benar mampu menetralkan kekuatan meriam." Generalissimos Skyfall terkekeh dingin dan berkata, "Masih banyak yang harus kita lemparkan padanya. Gunakan formasi meriam terkuat kami, prospektus pengawasan surgawi. Saya menolak untuk percaya bahwa dia akan selamat dari ini." Gemuruh. Saat perintah dikirim, armada mulai mengaum seperti sekawanan binatang buas. Perisai kekuatan mereka berubah lagi, dan medan magnet besar menyebar. Formasi meriam lain dilepaskan, dan kali ini Yangki tidak ditargetkan dengan sinar cahaya, melainkan bola kekuatan. Mereka seperti planet yang sangat besar, di permukaannya, wajah-wajah menakutkan bisa terlihat. Ada ratusan ribu dari mereka, mengunci seluruh area. Kemudian, ledakan besar menghancurkan segala sesuatu di sekitar Yangki. Bahkan, ketika asapnya hilang, dia tidak terlihat dimanapun. Apa salah satu marsal berteriak? Kemana dia pergi jangan bilang bahwa bahkan prospektus pengawasan surgawi tidak menyakitinya mustahil. Itu tidak masuk akal. Dia terluka, kata salah satu generalissimos. Dia hanya bersembunyi, itu saja. Pindai dia lagi. Rupanya setelah merasakan sesuatu yang memberitahunya bahwa Yangki terluka, matanya bergerak bolak-balik saat dia mencoba menemukannya. Dia ada di sana di atas kepompong cacing baptis Kaisar Agung. Semua orang melihat ke arah seekor ular tua yang sangat besar yang membuka mulutnya di atas kepompong, lalu melahapnya. Sekali lagi, jimat Raja Surga Devourer membuktikan nilainya. Sama seperti ular yang sebenarnya, mereka mampu melahap apapun yang ada. Setelah mengambil cacing baptis, Yangki terkekeh dan mengangkat suaranya. Generalissimos dari dunia masa depan, saya tahu bahwa saya tidak dapat membawa kalian semua bersama-sama sekarang. Tapi aku hanya akan menjadi semakin kuat di sini di Great Necropolis. Dan kalian akan menjadi semakin lemah. Mungkin jika saya mengubur Anda semua di sini, Magister Proudhaven Anda akhirnya akan muncul. Dengan itu, dia menjadi kabur dan menghilang. Jelas, dia tidak punya keinginan untuk terus bertarung dengan mereka sekarang. Setelah dia, salah satu generalissimos berteriak. Sayangnya, dia tidak terlihat dimanapun. Semakin jauh pergi ke Great Necropolis, semakin banyak ruang terbuka dan semakin kuat energi vitalnya, sampai menjadi hampir cair. Segera, perisai kapal perang berada di bawah tekanan yang luar biasa dan mereka merasa semakin sulit untuk melanjutkan. Dan mengingat lingkungan, mereka tahu bahwa mereka harus sangat berhati-hati.
Hampir saja, pikir Yang Qi. Dia saat ini bersembunyi di salah satu bidang keberadaan di dinding jalan yang lebih besar. Itu adalah dunia yang penuh dengan biji dan mineral dari dunia dewa, yang tanpa ragu dia kumpulkan. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar telah terluka oleh prospektus pengawasan surgawi, dan sekarang membutuhkan waktu untuk pulih. Pukulan itu terasa seperti sesuatu dari dewa kuno dan hampir membuatnya batuk seteguk darah. Banyak meridiannya telah hancur, dan mereka tidak akan pulih dalam waktu singkat. Setidaknya sekarang dia tahu betapa menakutkannya gabungan kekuatan armada itu. Untuk saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil seluruh kekuatan dari dunia masa depan. Dia pasti harus jauh lebih kuat sebelum dia bisa mencoba. Jadi dia duduk di sana melakukan beberapa latihan pernapasan dan perlahan pulih. Untungnya, dia bisa memanfaatkan energi vital dari Great Necropolis sekarang. Itu sebenarnya sangat bermanfaat, membuat meridiannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia sebenarnya mendapat sedikit manfaat dari pertarungan, dan sekarang dia memahami dunia masa depan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang mari kita lihat seperti apa cacing baptis Kaisar Agung ini, pikirnya, mengeluarkan kepompong dari surga legiun dewa miliknya. Setiap gatuam di tingkat Kaisar Agung akan dianggap sebagai harta yang berharga. Namun, setelah memeriksa kepompong gatuam dengan kehendak ilahi, Yang Qi tahu bahwa akan sulit untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, itu berisi miliaran triliunan hukum magis spasial. Jimat Raja Surga Devourer sangat kuat, tetapi tingkat kultivasi Yang Qi secara keseluruhan masih terlalu rendah untuk memanfaatkan kemampuan penuh mereka. Jika dia bisa naik ke tangga ke-9 dari tangga surgawi tanpa kematian, dia akan menjadi Kaisar Agung, dan mampu memanfaatkan kekuatan bertarung yang lengkap dan lengkap serta kekuatan melahap jimat. Tapi dia tidak dalam posisi itu, untuk saat ini. Jangan melawanku, Gatuam. Anda mungkin kuat, tetapi hanya sekuat 2 Kaisar Agung. Dan aku sekuat 35. Dia melambaikan tangannya, dan jimat Raja Surga Devourer sekali lagi berubah menjadi ular tua yang kacau balau. Kemudian, menggunakan kekuatan jimat, Yang Qi mulai memisahkan benang spasial yang membentuk kepompong. Tak lama, dia memiliki cukup banyak koleksi utas. Mereka berdenyut dengan kekuatan, dan terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Dia bisa memberikannya kepada bawahannya untuk membuat harta magis yang kuat, seperti spanduk, bendera, pakaian, jaring, dan sejenisnya, item dewa yang dapat menyebabkan masalah besar bahkan untuk Kaisar Agung. Saat benang-benang itu terbentuk, kepompong itu semakin tipis dan tipis, berputar seperti gasing saat terurai. Akhirnya, cacing baptis mulai terbangun, sedikit berkedut saat mata majemuknya berkedip. Saat kekuatannya meningkat, ia melepaskan tangisan panjang. Pada saat yang sama, sistem penilaian daya segera mulai memberikan laporan. Bip bip bip, bip bip bip, indeks kekuatan 2, 3, 5, 7. Luar biasa, pikir Yang Qi sambil melihat cacing baptis tumbuh semakin kuat. Semakin kuat itu, semakin baik baginya, karena setelah dia memaksanya untuk tunduk, itu akan menjadi salah satu aset terkuat yang dia miliki di Liga Pertahanan Dao. Cacing baptis yang dia ambil dari Myriad Worlds Monarch Chart masih berada di God Legion Paradise-nya, terus-menerus memberi makan dan tumbuh lebih kuat. Formasi mantra spasial yang bisa mereka buat tanpa saingan, dan menjadikan God Legion Paradise sebagai aset besar. Bagaimanapun, formasi mantra itu begitu kuat sehingga bahkan para pembudidaya yang levelnya lebih tinggi dari Yang Qi tidak akan mampu menghancurkannya. Dengan tambahan cacing baptis Kaisar Agung, pertahanan yang dapat dibuat pasukannya akan menempatkan Liga Pertahanan Dao dalam posisi bertahan melawan segala macam bencana. Sudah pasti bahwa situasi di surga dan bumi hanya akan terus menjadi lebih rumit. Entitas baru dan lebih kuat akan muncul di tempat kejadian, dan sangat penting untuk bersiap menghadapinya. Berhentilah berjuang, Gatuam. Semakin cepat Anda mengirimkan, semakin cepat saya dapat membantu Anda. Mengingat kamu hanya sekuat 7 Kaisar Agung, kamu jelas bukan tandinganku. Yang Qi mengulurkan telapak tangannya, melepaskan kekuatan segel Legiun Dewa. Dia yakin bahwa Gatuam ini pasti telah mengkonsumsi beberapa item yang mendorongnya ke tingkat kekuatan yang sangat tinggi ini. Kemudian ia masuk ke hibernasi untuk mencernanya. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat itu pasti tidak bisa menghadapi kekuatan 35 Kaisar Agung. Namun, ia terus berjuang dan melawan, melepaskan dorongan keinginan yang tampaknya merupakan seruan bantuan kepada entitas yang jauh. Kenapa ini begitu sulit? Yang Qi mengerutkan kening dan menggandakan usahanya. Pada saat itulah, tiba-tiba, sebuah suara samar bergema jauh di kejauhan. Ketika mencapai kepompong, Gatuam mulai mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi.
Indeks kekuatan 9-10-11. Cacing baptis itu sekarang sekuat 11 Kaisar Agung, yang merupakan tingkat yang cukup mengejutkan. Suara tertentu memberkati Gatuam dengan kekuatan, Yang Qi berpikir, terkejut. Jangan bilang cacing baptis ini sebenarnya sudah milik seseorang. Tidak ada jalan. Yang Qi tiba-tiba membuka mulutnya dan mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria, yang meniadakan efek suara. Kemudian dia mengulurkan tangan, memanggil tanda segel ke telapak tangannya dan membantingnya ke kepompong. Gatuam melepaskan jeritan kesakitan, lalu menjadi tenang. Kemudian menyusut menjadi sesuatu yang tampak seperti ulat sutra kecil, menggeliat di tangan Yang Qi. Melambaikan tangannya, Yang Qi memasuki surga Legiun Dewa dan melihat pekerjaan yang sedang berlangsung di sana. Banyak cacing baptis menghasilkan benang spasial hukum magis yang dijalin bersama menjadi takhta besar, di mana cacing baptis Kaisar Agung akan duduk. Surga Legiun Dewa bergidik, dan Yang Qi merasakan tingkat kekuatannya meningkat. Indeks kekuatannya sekarang berada di 36, berkat penambahan cacing baptis baru. Lebih jauh lagi, tanah sucinya bahkan lebih kuat, dan saat dia memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang hukum magis dunia dewa, basis kultivasinya akan meningkat lebih jauh. Namun, pada saat itulah suara ledakan bergema di telinga Yang Qi. Aku tidak percaya kamu berani mengambil Gatuam yang aku pelihara. Ini adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Kemudian gelombang energi vital yang bergemuruh meraung ke arahnya, menggumpal menjadi sesuatu seperti hujan asteroid. Saat pesawat di sekitarnya runtuh, sebuah tangan besar terulur untuk meraihnya, putih seolah dibuat dari batu giok, dan berdenyut dengan kekuatan dewa yang tampaknya tak tertandingi. Peringatan, peringatan, musuh yang kuat terdeteksi, indeks kekuatan 40. Mustahil, sesuatu yang melampaui saya, Yang Qi saat ini sekuat 36 Kaisar Agung, tapi itu tanpa medali warisan Raja Pembunuh Abadi, Bagan Raja Dunia Segudang, segel Legiun Dewa, atau aset lain yang dia miliki. Sejujurnya, tingkat kekuatan totalnya sebenarnya mendekati 40, artinya bahkan 40 Kaisar Agung tidak bisa menyakitinya. Tinju Raja Fierce Savage. Dia menggeram. Saat dia mengangkat kedua tangannya, pembuluh darah di lengannya menonjol, hampir seperti naga dewa yang melolong dengan ganas dan buas. Ini adalah teknik sempurna dari salah satu dari 72 Raja kuno, Raja Fierce Savage. Teriakan sengit. Kedua tinjunya hampir seperti menarik napas dan kemudian berteriak, suara seperti lolongan ganas raksasa barbar kuno. Retakan. Yang Qi terhuyung mundur, tetapi berhasil menghancurkan tangan yang masuk. Dia dengan cepat memanggil kekuatan mesin satu dewa untuk menenangkan dirinya dan memulihkan diri saat dia melihat ke kejauhan. Kata suara itu. Rupanya, pemilik suara itu terkejut bahwa Yang Qi bisa menahan pukulan tadi. Sementara itu, Yang Qi terkejut, dia menyadari bahwa siapapun yang melancarkan serangan itu mungkin bukan dari kelompok yang baru saja memasuki Great Necropolis. Para ahli dari zaman purba dan Liga Iblis, dan bahkan beberapa orang tua yang tetap bersembunyi sampai saat ini, tidak satupun dari mereka yang menandingi Yang Qi. Mungkin jika mereka semua bergabung, mereka bisa berurusan dengannya, tetapi satu lawan satu, tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa siapapun yang baru saja menyerangnya bukanlah dari masa lalu, masa depan, atau peradaban Dao abadi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?